Ini topiknya adalah farmakologi. Yang pertama, farmakologi obat antihipertensi. Kita lihat dari definisinya dulu ya. Kalau kita lihat definisi dari hipertensi, tekanan darah secara persisten pada arteri. Kemudian, kalau kita lihat dari JNC8, guideline dari JNC8, dia hipertensi merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah meningkat hingga suatu tingkat tertentu, di mana sistol lebih besar sama dengan 140 mm Hg dan diastolnya lebih besar sama dengan 90 mm Hg. Sebelum ke topik berikutnya, di sini ada beberapa istilah ya tentang hipertensi, walaupun sebenarnya banyak sekali istilah. Tapi saya kenalkan 3. Di sini ada yang namanya white coat hypertension. White coat hypertension itu biasanya terjadi pada pasien ya karena faktor psikis. Jadi tekanan darah pasien itu akan meningkat kalau melihat white coat. White coat jas putih yang dipakai oleh dokter ataupun seragam-seragam putih yang dipakai oleh perawat. Jadi tekanan darahnya yang awalnya datang itu udah misalnya 130, 140, kemudian karena melihat dokter, melihat tenaga medis ya, tekanan darahnya tambah naik lagi seperti itu. Kemudian ada yang namanya hipertensif emergency dan hipertensif urgency. Dimana kalau kita lihat di sini, saya menuliskan bahwa ada perbedaan di sistoliknya ya, sistolik yang berbeda, dan ada tidaknya dari target organ damage-nya. Tapi kalau kalian lihat di literatur ya, di literatur atau di jurnal, ada juga yang menyampaikan bahwa di hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi ini, dari sistolnya sama, sistoliknya bisa dikatakan ada yang sama ya. Kemudian yang membedakan adalah ada dan tidaknya target organ damage-nya. Tentu saja tata laksana untuk hipertensi biasa dengan tata laksana hipertensi emergensi dan urgensi itu berbeda. Selanjutnya adalah klasifikasi hipertensi berdasarkan JNC8. Kalau kita melihat klasifikasi pembagian tekanan darah ya, atau hipertensi di JNC8 ini diklasifikasikan menjadi normal, prehipertensi, hipertensi derajat 1 atau stage 1 dan stage 2. Kalau kita perhatikan di tabel ini, dikatakan normal adalah ketika systolic blood pressure-nya kurang dari 120 mm Hg dan diastolic blood pressure-nya kurang dari 80 mm Hg. Untuk tahap prehipertensi, dikatakan prehipertensi ketika sistoliknya kurang dari, maksud saya antara 120 sampai 139 mm Hg, dan diastoliknya 80 sampai 89 mm Hg. Untuk stage 1, sistolnya 140 sampai 159 dan diastolnya 90 sampai 99. Sedangkan untuk stage 2 lebih besar atau sama dengan 160 dan diastoliknya lebih besar atau sama dengan 100 mm Hg. Ini pembagian dari JNC8. Tapi kalau kita lihat pembagian lain, ini di pembagian berdasarkan PERKI ya, di Persatuan Dokter Kardiologi Indonesia yang disadur dari American Society of Hypertension dan di International Society of Hypertension. Klasifikasinya lebih banyak lagi. Dibagi menjadi optimal, normal, normal tinggi hipertensi derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan hipertensi sistolik terisolasi. Untuk optimal, kalau Anda lihat, dikatakan optimal kurang dari 120 sampai untuk sistoliknya ya, untuk diastoliknya kurang dari 80. Dikatakan normal, sistolik 120 sampai 129, kemudian diastoliknya 80 sampai 89. Dikatakan normal tinggi 130 sampai 139 dan diastoliknya 84 sampai 89. Kalau kita lihat di yang GNC, di sini kan ada namanya prehipertensi ya, 120 sampai 139. Ya. Kalau dikatakan di sini dibedakan dia masuk normal dan normal tinggi ya, normal tinggi. Dan untuk stage 1-nya sama, stage 2-nya sama. Kemudian di sini ada tambahan stage 3 dan hipertensi sistolik yang terisolasi. Kalau kita membahas sekilas tentang etiologi tentang terjadinya penyakit hipertensi ya, di mana hipertensi ini ada 2 jenisnya, primer dan sekunder. 90% hipertensi primer itu idiopatik ya, tidak diketahui penyebabnya,
dan kadang juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Untuk yang sekunder, itu yang sebagian kecil ya, kurang dari 10% kasus disebabkan oleh penyakit, misalnya disfungsi ginjal, hipertiroid, dan juga karena pengaruh obat-obatan seperti kortikosteroid, NSAID. Di sini kita lihat atau saya tuliskan ada disfungsi ginjal. Ya, memang ada penyakit, kalau beberapa penyakit itu akan mempengaruhi homeostasis di dalam tubuh sehingga akan mengganggu homeostasis. Dalam hal ini homeostasis dari pengaturan tekanan darah. Kita tahu bahwa di ginjal ada yang namanya sistem homeostasis RAAS ya, renin angiotensin aldosteron system, di mana si RAS ini berfungsi atau memiliki peran dalam pengaturan tekanan darah. Maka jika terjadi disfungsi atau gangguan pada organ ginjalnya, tentu saja maka fungsi pengaturan homeostasis dari pengaturan tekanan darahnya pun akan terganggu, sehingga akan lama-lama akan menyebabkan hipertensi. Hipertiroid juga kan ada kaitannya sama kalsium ya, maksud saya kalsium ya. Kita tahu kalsium itu juga memiliki peran dalam kontraksi di pembuluh darah dan dikontraksi di otot jantung. Nah, di sini saya tuliskan ada beberapa penyakit dan obat-obatan ya, serta makanan ya, food substance yang mempengaruhi dari tekanan darah ya, mempengaruhi homeostasisnya tadi. Disease ya, chronic kidney disease, gagal ginjal kronik ya, Cushing syndrome, dan sebagainya. Kemudian untuk obat-obatan ya, adrenal steroid ya, corticosteroid ya, prednisone, kemudian triamcinolone ya, fludrocortisone ya. Kemudian ada amfetamin, ada antivaskular endothelin, growth factor agent, dan sebagainya. Kalau Anda lihat di obat-obatan, jelas kalau ini sudah jelas ya bahwa corticosteroid mau gluko atau si golongan steroid yang satunya ya, ini sama-sama untuk bisa menaikkan tekanan darah, tapi dalam waktu yang tidak cepat ya, tidak akut ya. Tapi kalau yang akut kelihatan jelas itu adalah dekongestan. Dekongestan ada di obat flu, ada di obat pilek ya. Biasanya golongan agonis alfa 1 ya, agonis alfa 1. Di mana di golongan alfa 1 tersebut ya, alfa 1 dia akan menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah di hidung sehingga akan menyebabkan tujuannya kita nggak meler lagi ya. Tapi ternyata vasokonstriksinya tidak hanya terjadi pada lokal di hidung, pembuluh darah di hidung, tetapi juga terjadi di seluruh tubuh. Alhasil, kalau misalnya terjadi vasokonstriksi di seluruh tubuh, maka ketika pembuluh darah vasokonstriksi dia akan menyempit, otomatis tekanan darah akan naik. Jadi hati-hati bagi pasien yang memiliki hipertensi tiba-tiba diminum obat pilek ya, yang ada dekongestan, baik fenilpropanolamin ataupun efedrin maupun pseudoefedrin dan analognya. Kemudian ini food substance jelas sodium, garam, ya, etanol, licorice, dan kawan-kawannya. Untuk faktor resiko untuk terjadinya atau meningkatnya hipertensi ada beberapa, di antaranya adalah usia. Jelas semakin tinggi usia, semakin bertambah usia, maka homeostasis akan semakin menurun. Ketika homeostasisnya semakin menurun, maka kita akan semakin rentan ya, homeostasisnya akan semakin turun, kita akan rentan terjadinya si hipertensi ya, semakin rentan karena usia tadi sudah semakin menurun, homeostasis menurun, jadi semakin rentan terjadinya hipertensi. Kedua, riwayat keluarga atau genetik. Kalau misalnya dari kakek, nenek, atau dari orang tua ya, ada yang terkena hipertensi, ya maka akan diturunkan ya. Punya resiko anaknya tersebut punya faktor resiko. Bukan berarti positif akan mengalami hipertensi, tetapi memiliki faktor resiko lebih besar untuk terkena hipertensi. Kalau misalnya misalnya dia tidak bisa menjaga pola makan dan pola hidupnya, maka dia akan semakin besar ya resiko untuk mengalami hipertensi. Konsumsi garam, lemak jenuh jelas ya, lemak jenuh garam. Dimana kalau garam, kita tahu bahwa garam itu sifatnya suka menarik air ya, ketika kita makan garam berlebih, kemudian mengikat air, maka volume plasma akan meningkat, maka beban jantung meningkat ya, kardiotonik meningkat, tekanan darah meningkat.
Kemudian tidak biasa olahraga jelas dan obesitas. Jadi ini faktor-faktor resiko yang memang harus diubah ya. Ada yang bisa diubah, ada yang tidak. Kalau usia, riwayat keluarga nggak bisa ya. Tapi kalau 4 ini bisa diubah, saya rasa dimodifikasi supaya faktor resikonya semakin menurun. Untuk komplikasi dari hipertensi banyak komplikasinya. Pada otak, cerebrovascular accident, stroke, hipertensi, encephalopati, ya. Kemudian pada blood, pada darah, elevated sugar level, ya, kenaikan kadar gula darah. Kemudian pada retina juga bisa menyebabkan hipertensi retinopati. Pada jantung bisa menyebabkan myocardial infarction, ya, heart attack, ya, hipertensif cardiomyopathy, heart failure, ya, pada ginjal itu hipertensif nefropati, sehingga akan menyebabkan chronic renal failure. Banyak sekali. Untuk komplikasi dari hipertensi di organ lain pun juga masih ada. Ini secara umum saja seperti ini untuk komplikasinya. Di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian bahwa blood pressure atau tekanan darah ini dia merupakan hasil perkalian antara cardiac output dikalikan dengan tekanan perifer. Cardiac output merupakan volume darah yang dipompakan oleh jantung dalam setiap menitnya. Ya, di mana cardiac output itu merupakan hasil perkalian antara stroke volume atau volume sekuncup dikalikan dengan heart rate. Di mana volume sekuncup adalah volume darah yang dipompakan oleh jantung dalam setiap kontraksi. Jadi kaitannya apa? Kita bisa melihat ketika misalnya stroke volume-nya meningkat, maka cardiac output meningkat. Ketika cardiac output meningkat, maka tekanan darah pun akan meningkat. Ketika tekanan periferi meningkat atau salah satunya meningkat, maka tekanan darah akan meningkat. Jadi ada obat-obatan yang nanti bekerja di cardiac output-nya, ya, atau di stroke volume dan heart rate-nya, ada yang bekerja di tahanan perifernya. Ya, tahanan perifer ini kan dipengaruhi oleh satu viskositas dari darahnya, ya. Semakin kental darahnya, maka semakin viskos, ya, maka tahanan perifernya semakin naik. Ya. Kemudian diameter pembuluh darah, misalnya dia ada arteriosklerosis, ada plak dan sebagainya, maka tahanan perifer akan semakin naik. Ketika semakin naik tahanan perifer, maka tekanan darah pun akan semakin naik. Di sini ini terapi non farmakologi, ya. Kalau kita bicara terapi itu tidak hanya terapi farmakologi, tetapi juga ada terapi non farmakologi. Percuma pasien itu diberikan terapi farmakologi atau obat-obatan yang paling bagus sekalipun, tapi ternyata dia tidak menjalani terapi non farmakologi. Ya. Untuk dalam hal penyakit hipertensi, terapi non farmakologinya adalah menurunkan berat badan, berhenti merokok, ya, berhenti minum alkohol, mengurangi intake sodium, olahraga, dan dietary approach, ya, mengatur pola makannya. Jadi percuma kalau misalnya seseorang itu diberikan obat-obat yang paling bagus sekalipun atau terapi farmakologi yang paling baik sekalipun, tapi dia tidak melakukan terapi non-farmakologi, sama aja, Bu. Yang berikutnya, kita ke obat antihipertensinya, ya. Obat antihipertensi. Di sini untuk obat antihipertensi ada yang pertama adalah ACE inhibitor, ya. Angiotensin converting enzyme, ya. Enzyme inhibitor. Kalau kita lihat di sini, ini yang merupakan RAS, ya, renin angiotensin aldosteron sistem homeostasis pada ginjal, ya, dalam pengaturan tekanan darah. Jadi ketika terjadi penurunan perfusi renal, ya, itu akan menginduksi, ya, si ginjal untuk mengeluarkan renin, akan memproduksi renin. Renin dia akan merubah angiotensinogen yang dihasilkan oleh hepar menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 akan dikonversi menjadi angiotensin 2 oleh ACE. ACE adalah angiotensin converting enzyme yang dihasilkan oleh permukaan dari paru-paru dan juga endotel dari ginjal. Selanjutnya, angiotensin 2 akan berikatan dengan reseptornya, sehingga akan menyebabkan beberapa hal seperti pada gambar ini. Ya. Kalau kita lihat di sini, ternyata pengaturan tekanan darah tidak hanya pada ginjal saja, ya, RAS ini, tapi juga mampu dipengaruhi oleh si liver dan paru-paru juga. Jadi ketika ada gangguan pada salah satu organ, ya, maka tekanan darah juga akan mengalami gangguan homeostasisnya.
Nah, tadi saya sampaikan ketika si angiotensin 1 dia dikonversi menjadi angiotensin 2 oleh ACE ya. Yang pertama, ketika dia akan menyebabkan kenaikan aktivitas simpatik. Aktivitas simpatik meningkat kalau pada pembuluh darah, berarti dia akan menyebabkan vasokonstriksi ya. Ketika vasokonstriksi, maka tekanan darah akan meningkat. Kemudian aktivitas simpatik pada jantung berarti kontraktilitas jantungnya akan meningkat. Kalau kontraktilitas atau jantung meningkat, maka tekanan darah akan meningkat. Selanjutnya, dia akan menyebabkan tubular NaNCl reabsorption. Reabsorpsi sama Na dan Cl, ekskresi dari kalium dan retensi air. Reabsorpsi natrium. Jadi kalau natriumnya direabsorpsi, diserap kembali, ya, kemudian kita tahu bahwa natrium suka berikatan dengan air. Ketika dia berikatan dengan air, maka volume plasma tentu saja akan bertambah, akan naik. Ketika volume plasma bertambah, maka beban jantung akan meningkat, ya, cardiac output meningkat, ya, maka tekanan darah akan meningkat. Bedanya dengan yang nomor 2, yang nomor 3 dia sama-sama menyebabkan reabsorpsi natrium dan ekskresi kalium dan retensi air, tetapi dia lewat stimulus pada adrenal gland cortex ya, korteks adrenal pada ginjal ya. Kemudian akan meningkatkan sekresi aldosteron. Aldosteron akan menyebabkan ekskresi dari kalium, reabsorpsi natrium dan Cl dan retensi air. Selanjutnya akan menyebabkan vasokonstriksi pada arteri sehingga akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Pada pituitary gland posterior lobe ya, lobus posterior dari kelenjar pituitary, dia akan meningkatkan ADH secretion, ADH antidiuretic hormone secretion. Ya. Ketika ADH ya, antidiuretic hormone secretion itu antidiuretic hormone itu disekresi ya, maka akan menyebabkan tertahan terjadi retensi cairan plasma retensi sehingga meningkat ya, sehingga tekanan darah akan meningkat ya, beban jantung meningkat, tekanan darah akan meningkat. Nah, kembali lagi ke obatnya. Kalau kita lihat ke obatnya tadi saja menjelaskan tentang homeostasis normalnya ya, pengaturan tekanan darah normalnya pada sistem RAAS. Selanjutnya, kalau misalnya diberikan ACE, namanya ACE inhibitor, berarti kerjanya di sini. ACE inhibitor berarti dia menghambat si ACE ya. Menghambat si ACE. ACE tadi fungsinya adalah mengkonversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Kalau misalnya dihambat ACE-nya, maka yang terjadi angiotensin 2, angiotensin 1 tidak bisa diubah menjadi angiotensin 2. Alhasil akan terjadi kebalikannya. Kebalikannya apa? Simpatiknya menurun ya. Kemudian terjadi reabsorpsi kalium, ekskresi natrium ya. Natriumnya diekskresi, kaliumnya direabsorpsi, tidak terjadi retensi cairan lagi. Pada korteks adrenal ginjal terjadi penghambatan sekresi aldosteron sehingga terjadi reabsorpsi kalium, ekskresi natrium, terjadi vasodilatasi pada pembuluh darah arteri. Kemudian pada lobus posterior pada kelenjar pituitari penghambatan ADH ya. Penghambatan ADH sehingga terjadi diuresis ya, diuresis kecil seperti itu. Kalau kita perhatikan sebenarnya dari sini ya, dari mekanisme tadi sekilas tadi kita bisa tahu efek samping dari ACE inhibitor tadi apa saja. Yang pertama, yang terjelas kelihatan ya dari sini tadi, bahwa terjadi ketika seseorang minum ACE inhibitor maka akan terjadi reabsorpsi dari kalium. Ya, di sini juga aldosteronnya dihambat, akan terjadi reabsorpsi dari kalium sehingga terjadi resiko retensi kalium atau hiperkalemia. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ADH-nya akan dihambat sehingga akan terjadi diuresis. Sehingga orang akan kemungkinan akan berkemih ya, walaupun efek diuresis dari si ACE inhibitor ini sangat kecil sekali, tidak sebesar obat diuretik ya. Kalau obat diuretik itu memang efek berkemihnya itu sangat besar sekali. Selanjutnya, efek samping khas dari ACE inhibitor adalah batu kering ya. Yang terkenal adalah batu kering, walaupun efek sampingnya lain banyak ruam kulit dan sebagainya. Efek samping dari ACE inhibitor yang batu kering tadi terjadi karena ACE inhibitor ini menghambat penguraian dari bradikinin ya, menghambat penguraian bradikinin ya. Sehingga bradikinin tadi
Sebenarnya ada positif, ada negatifnya, ya. Bradykinin tadi akan memicu batuk. Tapi di lain sisi, bradykinin tadi akan dikonversi menjadi nitric oxide, ya. Nitric oxide yang akan menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh darah, sehingga tekanan darah akan semakin menurun. Nah, obat-obatan ACE inhibitor ada benzenapril, captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, moxapril, dan kawan-kawannya. Tidak hanya captopril saja. Ini dosis usual ya, dosis usual range-nya ya. Captopril 25 sampai 150 mg, benzenapril 10 sampai 40 mg. Ini frekuensinya berapa kali seharinya? Ya, seperti captopril 2 sampai 3 kali sehari. Ada yang juga bisa digunakan 1 kali sehari ya, seperti trandolapril, perindopril, namun tentu saja dari segi harga pasti akan berbeda ya. Biasanya lebih mahal karena dia merupakan obat baru ya. Nah, di sini saya tuliskan bahwa, atau saya cantumkan tabel, dari obat-obatan ini ada indikasinya. Obat-obatan ACE inhibitor tidak hanya diindikasikan untuk hipertensi saja. Jadi saya sempat menjelaskan di kuliah farmakologi topik lain bahwa satu obat itu kadang-kala memiliki banyak indikasi, tidak hanya satu indikasi. Jadi si golongan ACE inhibitor ini bisa digunakan untuk hipertensi, diabetic nephropathy, renal insufficiency, post myocardial infarction pasien, systolic heart failure. Kemudian ini efek samping yang mungkin muncul, maaf, misalnya hipotensi, batuk kering, ya, taste disorder, hiperkalemia, ruam kulit, dan sebagainya. Kemudian ini interaksi obatnya yang kemungkinan bisa berinteraksi dengan obat-obat yang di sini. Dan ini adalah precaution, perhatian, dan peringatan, dan kontraindikasi dari obat ACE inhibitor. Jadi ACE inhibitor ini tidak bisa diberikan pada renal artery stenosis bilateral ya, tetapi boleh diberikan pada kasus CKD, chronic kidney disease. Dan tidak boleh diberikan pada ibu hamil karena beberapa yang masih diberikan ya. Kalau dulu saya nggak tahu, sekarang ibu hamil masih diberikan. Jadi tidak boleh diberikan pada ibu hamil. Selanjutnya untuk obat yang kedua adalah ARB, angiotensin receptor blocker. Ya, angiotensin receptor blocker. Dari namanya bisa terlihat bahwa angiotensin 2 reseptor blocker ini menghambat si angiotensin 2 reseptor ya, supaya tidak berikatan dengan reseptornya. Jadi kerjanya di sini. Kalau ACE inhibitor kerjanya di sini. Tadi kerjanya menghambat konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 ya. Tapi kalau ARB itu kerjanya angiotensin 2-nya sudah terbentuk tapi mencegah supaya tidak berikatan dengan reseptornya sehingga tidak bisa menyebabkan hal-hal ini mengaktifasi hal-hal tersebut di gambar ini. Jadi kalau misalnya angiotensin 2-nya dihambat, tidak bisa berikatan dengan reseptornya, maka ya terjadi penurunan aktivitas simpatis, kemudian terjadi reabsorpsi dari kalium ya, kemudian ekskresi dari natrium, aldosteron juga dihambat sekresinya, sehingga terjadi ekskresi dari natrium, reabsorpsi dari kalium, terjadi penghambatan pada ATH yang antidiuretik hormon di lobus posterior dan pituitari. Si ACE inhibitor tadi ya mirip sekali, beda kerjanya. ACE inhibitor kerjanya di sini, ARB kerjanya di sini. Untuk perbedaan yang lainnya, si ACE inhibitor tidak menghambat penguraian dari bradykinin, sehingga maksud saya ARB ya, ARB itu tidak menghambat penguraian dari bradykinin, sehingga ARB ini tidak memiliki efek samping batuk kering seperti halnya si ACE inhibitor. Obatnya ada kandisartan, eprosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, dalmisartan, valsartan. Jadi dosis dan frekuensinya berapa kali, ada yang 1 kali sehari, ada yang 2 kali sehari. Ini rentang dosisnya. Ini sama ya, di tabel ini ada indikasinya apa, contohnya untuk hipertensi, untuk intoleran, bagi pasien hipertensi yang intoleransi ya, yang nggak bisa atau alergi atau intoleransi dengan ACE inhibitor dapat diberikan ARB. Bisa digunakan untuk post myocardial infarction ya. Ini possible efek samping yang bisa muncul pada penggunaan dari ARB ini.
hipotensi, sakit kepala, dizziness, ya, kemudian anemi, fatigue, hipoglikemi, dan kawan-kawannya. Dan ini adalah resiko terjadinya efek interaksi obat ketika dicampur ya dengan obat-obat yang berikut ini. Sama halnya dengan ACE inhibitor, dia tidak bisa diberikan pada ibu hamil dan tidak bisa diberikan pada renal artery stenosis bilateral. Selanjutnya adalah obat beta blocker. Beta blocker di sini kalau dari jenisnya ada 3, dari generasinya ada 3. Dari jenisnya ada beta blocker non-selektif, selektif atau kardioselektif, dan ISA, intrinsic sympathomimetic activity. Non-selektif artinya dia menghambat beta 1 dan beta 2. Yang namanya beta blocker, berarti menghambat beta. Non-selektif dia bekerja dengan menghambat beta 1 dan beta 2. Sedangkan kalau yang kardioselektif dia menghambat beta 1 saja. Kemudian ada yang ISA. Kalau yang kardioselektif dia menghambat beta 1 yang ada di jantung. Ketika beta 1-nya dihambat, maka kontraktilitas otot jantungnya akan menurun. Ketika kontraktilitas otot jantung menurun, maka kontraktilitas otot jantung menurun, maka tekanan darah pun akan menurun. Selanjutnya kalau non-selektif tadi kan menghambat beta 1 dan beta 2. Beta 1 ada di jantung, beta 2 beberapa itu ada di bronkus ya. Kalau beta 1-nya dihambat, maka kontraktilitas otot jantungnya akan menurun, tetapi ketika beta 2 di bronkus dihambat, maka akan terjadi resiko bronkokonstriksi. Sehingga beta blocker yang non-selektif ini tidak boleh atau kontraindikasi diberikan pada pasien asma. Ya, karena menyebabkan bronkokonstriksi, penyempitan pada bronkus. Yang non-selektif ada propanolol, timolol, yang selektif atau kardioselektif ada atenolol, bisoprolol, dan metoprolol. Ya. Untuk yang intrinsic sympathomimetic activity, ini setengah-setengah kerjanya. Kalau kita lihat intrinsic sympathomimetic, ya. Ini beta blocker. Simpatomimetik itu kan meningkatkan aktivitas simpatik. Padahal dari namanya adalah beta blocker. Seharusnya kan simpatolitik, bukan simpatomimetik. Nah, si beta blocker ini dia bisa meningkatkan beta dan juga menghambat reseptor beta. Jadi tergantung dosis ya, dose dependent, dan jarang dipakai. Kemudian kalau dari generasinya ada generasi 1, 2, 3. Generasi 1 itu adalah beta blocker yang non-selektif. Generasi 2 adalah beta blocker yang selektif atau kardioselektif. Generasi ketiga, dia non-selektif dan kardioselektif dengan perluasan pada alfa. Contohnya adalah carvedilol dan nefibolol. Beta blocker ini punya aktivitas kronotropik dan inotropik negatif. Ya. Inotropik negatif berarti dia menurunkan kontraktilitas otot jantung. Kalau kronotropik negatif, dia menurunkan heart rate-nya. Ya. Tapi efek dari inotropik negatifnya itu mild ya, jadi ringan sekali. Dia bisa mereduksi cardio output sehingga bisa digunakan untuk sebagai antihipertensi. Yang tadi saya sampaikan bahwa beta 1 itu banyaknya di jantung ya, kemudian beta 2 banyak di bronkus ya, sehingga tadi yang non selektif itu dikontraindikasikan bagi pasien hipertensi dengan kondisi asma. Kalau kita lihat yang lain ya di gambar ini, di bagian atau mekanisme kerja ini, ternyata beta blocker juga bekerja menghambat renin pada RAS. Kalau menghambat renin, berarti dia menghambat di awal. Dia menghambat di awal. Kalau reninnya dihambat, maka otomatis yang tadi ya aktivitas simpatik akan menurun, kemudian terjadi retensi pada kalium ya, natrium diekskresi dan sebagainya juga akan terjadi ketika reninnya dihambat di sini. Kemudian juga punya penghambatan ya, penghambatan bahwa si beta blocker ini bisa menghambat masuknya kalsium ya, dia menghambat masuknya kalsium sehingga kita tahu bahwa kalsium ini punya peran dalam kontraktilitas otot jantung maupun di pembuluh darah. Sehingga ketika dihambat kalsiumnya, maka kontraktilitas otot jantung akan menurun sehingga tekanan darah akan turun juga. Beta blocker di sini ada yang tadi saya sampaikan, ada yang kardioselektif, ada yang non-selektif ya.
ada yang ISA. Nah, ini adalah yang generasi ketiga. Generasi ketiga di mana ada perluasan pada alfa. Ini rentang dosis dan ini frekuensinya, frekuensi berapa kali seharinya. Nah, ini sama, lebih ke efek samping dan efek resiko potensi interaksi obatnya, dan ini kontraindikasi serta peringatan perhatiannya. Ya. Di sini beta blocker itu bisa digunakan untuk hypertension, angina pectoris, myocardial infarction, chronic heart failure, congestive heart failure, arrhythmia ya. Kemudian di kontraindikasinya ya tentu saja pada pasien yang hipersensitif terhadap beta blocker, untuk cardiogenic shock, absorb withdrawal, dan pseudochromocytoma ya, yang untreated. Selanjutnya adalah obat diuretik, di mana diuretik ini bekerjanya adalah meningkatkan ekskresi dari seluruh cairannya, Na, Cl, air, dan elektrolit yang lain, sehingga akan mengurangi volume plasma dan cairan ekstraseluler, sehingga curah jantung atau cardiac output-nya akan menurun, tekanan darah akan menurun. Jadi sangat efektif untuk menurunkan tekanan darah, baik tunggal maupun ketika dikombinasi dengan obat yang lain. Diuretik sebenarnya ada banyak ya, tidak hanya ini untuk golongannya, tapi kita lihat yang untuk hipertensi ya, yang sering digunakan untuk hipertensi adalah yang thiazid ya. Loop ini jarang sekali digunakan atau hampir tidak pernah digunakan untuk hipertensi. Loop diuretik dia bedanya apa sih kerjanya? Tempat kerjanya beda-beda. Ada loop diuretik, thiazid, hemat kalium, ada antagonis aldosteron. Loop diuretik itu contohnya adalah si furosemid ya. Dia bekerja pada thick ascending limb ya, tempat reabsorpsi natrium sama Cl-min di sini. Ya, dia menginhibisi supporter Na+, Cl-min sama K+, sehingga terjadi ekskresi natrium, sehingga blood pressure atau tekanan darah akan turun. Sedangkan si thiazid contohnya adalah HCT, hydrochlorothiazide, ya dia bekerja pada distal convoluted tubule ya, tempat reabsorpsi natrium dan Cl-min juga. Dia menginhibisi supporter Na+, Cl-min, sehingga terjadi ekskresi natrium dan terjadi penurunan tekanan darah. Kemudian ada yang golongan hemat kalium dan antagonis aldosteron. Nah, ini yang perlu saya sampaikan bahwa sekarang sudah banyak salah kaprah ya. Kalau kita tahu spironolakton. Spironolakton pasti teman-teman di kedokteran atau di farmasi menyampaikan bahwa, atau di keperawatan juga ya, menyampaikan bahwa obat-obat tersebut adalah obat-obat diuretik yang hemat kalium. Padahal spironolakton dia merupakan antagonis aldosteron. Ya. Efeknya apa? Efeknya ketika antagonis aldosteron, kita tahu ya di slide tadi, ketika aldosteronnya dihambat, maka akan terjadi ekskresi dari ketika aldosteronnya dihambat ya, maka terjadi reabsorpsi dari kalium dan ekskresi dari natrium ya, sehingga memang kaliumnya akan teretensi, akan tertahan. Tapi dia merupakan golongan antagonis aldosteron, bukan hemat kalium. Yang hemat kalium itu bekerjanya di distal tubule ya. Contohnya adalah aminorid dan triamteran. Tapi karena sudah salah kaprah, dan salah kaprahnya udah di mana-mana, jadi orang sekarang menyebutnya bahwa si spironolakton dia merupakan antagonis hemat kalium maksud saya, bukan golongan si antagonis aldosteron. Padahal kalau di literatur aslinya spironolakton merupakan antagonis aldosteron seharusnya. Nah, ini hanya gambar dari tempat kerjanya saja ya. Nah, ada obatnya, ada thiazid tadi, ada loop diuretik ya, hemat kalium ya, ada antagonis aldosteron ya. Nah, antagonis aldosteron ada spironolakton ya, bukan masuk di potasium sparing, bukan hemat kalium di sini literaturnya. Ini sama ya, ini indikasinya untuk edema ya, bisa untuk edema, untuk hiperkalsemia dan kawan-kawannya. Possible side effect-nya, efek samping yang bisa muncul bisa hipokalemi, hiponatremi, hiperurisemi, hiperglikemi ya, metabolic alkalosis ya, fotosensitif. Kemudian dia tidak bisa diberikan pada ibu hamil saja. Ya, kontraindikasi pada anuria. Ini per obat ya bisa dibaca nanti ya, furosemid, indikasinya apa, efek samping dan sebagainya. Ini yang spironolakton atau antagonis aldosteron.
Kemudian yang berikutnya obat golongan kalsium kanal blocker. Kalsium kanal blocker, berarti dari namanya bisa dilihat dia menghambat kanal kalsium, terjadi penghambatan pada kanal kalsium. Kalau kita lihat di sini, ketika kalsium masuk ke dalam sel ya, kalsium masuk ke dalam sel, maka dia akan menyebabkan, dia akan berikatan dengan banyak zat-zat kimia di sini ya, zat-zat kimia di sini sehingga terjadi pada ujung-ujungnya ya, dia akan terjadi ketemunya aktin dan miosin ya, aktin dan miosin bertemu sehingga akan terjadi kontraksi. Nah, kalau misalnya si kalsiumnya itu dihambat, nggak bisa masuk, otomatis aktin dan miosin tidak bisa bertemu sehingga tidak terjadi kontraksi ya. Tidak terjadi kontraksi pada otot jantung ataupun pada pembuluh darah sehingga tekanan darahnya tidak akan naik. Nah, di sini ya sama saja sebenarnya. Kemudian untuk kalsium kanal blocker sendiri ada yang dihidropiridin ya, ada yang dihidropiridin, ada yang non dihidropiridin ya. Ini kan yang non dihidropiridin ya, benzodiazepam sama fenilakilamin ya, verapamil dan diltiazem. Kalau ini yang dihidropiridin, nifedipin, isradipin, nekardipin ya, amlodipin. Non dihidropiridin SR itu formulasinya SRER ya, sustain release, kemudian extended release, ada MR modified release, itu lepas lambat maksudnya. Kemudian yang dihidropiridin ini ya ada amlo dan kawan-kawan. Bedanya apa? Ini bisa dibaca nanti bedanya. Nah, di sini bedanya yang dihidro sama non dihidro dari efek vasodilatasi ya, efek vasodilatasi yang ditimbulkan ini penekanan pada kontraktilitas otot jantungnya atau inotropik negatifnya, penekanan pada nodus SA atau chronotropik negatifnya, ini penekanan pada nodus AV atau dromotropik negatif. Kita lihat bahwa si yang nifedipin ya, yang dihidropiridin, dia mild ya, dromotropik nggak punya, kemudian ino dan krononya negatif, itu mild ya atau ringan sekali. Kemudian efek vasodilatasi pada pembuluh darahnya lebih besar dibandingkan yang non dihidropiridin. Diltiazem verapamil kita lihat dia punya efek dromotropik ya, sehingga dia digunakan untuk antiaritmia ya, berguna sebagai antiaritmia. Tapi karena dia punya efek inotropik negatif yang besar, ya, Anda lihat dibandingkan yang ini ya non dihidro, maka si diltiazem verapamil ini tidak bisa diberikan pada pasien yang CHF ya, congestive heart failure ya, sehingga apa yang terjadi ketika si non dihidropiridin ini diberikan pada congestive heart failure, ini inotropik negatif, ini inotropik negatif terutama si verapamil. Ketika pada pasien CHF dia nggak kuat berkontraksi otot jantungnya, malah ditekan ya, oleh si verapamil atau diltiazem, yang terjadi malah pasiennya tambah nggak bisa mompa lagi, jantungnya lama-lama akan meninggal. Jadi diltiazem verapamil ini tidak bisa diberikan pada pasien CHF. Tapi kalau nifedipin ya masih bisa karena mild inotropik negatif dia. Ini saya skip. Kemudian ada juga antihipertensi golongan lain ya, seperti ini tadi kan yang bekerja pada berpengaruh pada cardiac output-nya. Tadi kan saya sampaikan bahwa si hipertensi itu perkalian antara cardiac output dengan tahanan perifer. Tadi obat-obat yang tadi saya sampaikan lebih banyak bekerja pada si cardiac output-nya ya. Kemudian kalau pada tahanan perifernya ya, seperti alpha-1 blocker, ini pada pembuluh darahnya. Central A2 agonis ya, agonis alpha-2, kemudian peripheral adrenergic antagonis sama vasodilator. Ya, kalau alpha-1 dan alpha-2 berkebalikan. Yang bisa diberikan pada ibu hamil adalah yang central A2 agonis ya, kemudian CCB itu amlodipin ya, masih bisa nifedipin kalau amlodipin, kemudian beta blocker juga bisa diberikan ya, beberapa jenis beta blocker bisa diberikan pada ibu hamil, sudah di-approve oleh FDA. Kemudian ini ada obat-obatan yang bisa dikombin ya, ada yang harus dicegah atau dihindari kombinasinya ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, ACE atau ARB itu bisa dikombinasi dengan CCB ya. ACE atau ARB bisa dikombinasi dengan diazid dan sebagainya. Ini yang harus dihindari, avoid.
Ini butuh perhatian ya, ini dari diltiazem dengan beta blocker, dia punya efek ini inotropik negatif, ini inotropik negatif, jelas kalau dikombin resiko heart block ya. S sama ARB, S atau ARB dengan yang hemat kalium ya, atau antagonis aldosteron, ya resiko terjadi hiperkalemi. Misal S atau ARB dikombin resiko renal dysfunction. Verapamil dengan beta blocker ya sama-sama punya efek inotropik negatif, yang terjadi resiko heart block ya. Itu untuk topik yang antihipertensi. Kemudian saya lanjutkan ke topik yang lain, yang congestive heart failure ya. Baik, saya lanjutkan untuk berikutnya adalah topik farmakologi obat gagal jantung atau CHF ya. Heart failure merupakan sindroma klinik yang disebabkan karena ketidakmampuan jantung untuk memompa darah dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan metabolik tubuh. Dia ditandai dengan munculnya gejala-gejala terkait kongesti dan hipoperfusi, dan disebabkan oleh penyakit kelainan struktur maupun fungsi jantung yang menyebabkan gangguan terhadap kemampuan pengisian ventrikal atau disfungsi diastolik, ataupun kemampuan ventrikal dalam memompa darah, sehingga menyebabkan disfungsi sistolik. Jadi si heart failure ini akan mengganggu kemampuan jantung dalam memompa, ya. Baik dia menyebabkan disfungsi diastoliknya, ya, kemampuan mengisi ventrikel terganggu sehingga terjadi disfungsi diastolik, atau kemampuan ventrikel memompa, ya, memompanya sehingga menyebabkan disfungsi sistolik, ya. Pengisian dan kemampuan memompa. Nah, etiologi dari heart failure ini kalau dari kita bisa klasifikasikan ya. Yang pertama, disfungsi sistolik ya, dengan karakteristik penurunan fungsi ventrikel kiri, terjadi dilatasi dari ventrikel kiri, fraksi ejeksinya kurang dari 40%, penurunan stroke volume, penurunan cardiac output. Faktor yang berkontribusi di sini adalah penurunan kontraksi jantung, peningkatan afterload-nya. Etiologinya bisa terjadi penurunan massa otot jantung ya, bisa karena penyebabnya infark miokard atau kardiomiopati dilatasi atau hipertensi ventrikel ya. Hipertensi ventrikel misalnya pressure overload ya, pada hipertensi sistemik dan pulmonal, atau stenosis katup aorta dan katup pulmonal. Selanjutnya untuk disfungsi diastolik ya. Untuk disfungsi diastolik, karakteristiknya adalah kontraksi ventrikel kiri biasanya normal, ukuran jantung normal, tetapi terjadi kekakuan pada ventrikel kiri. Terjadi gangguan relaksasi ventrikel kiri dan fraksi ejeksinya normal. Faktor yang berkontribusi terjadi penebalan ventrikel kiri, ya, kardiomiopati hipertrofi, kekakuan pada ventrikel kiri, kardiomiopati ventrikel, dan peningkatan preload. Etiologinya, dia peningkatan kekakuan ventrikel, hipertrofi ventrikel, infiltratif myocardial disease, ya, iskemi, ya, stenosis katup mitral atau pada trikuspidalisnya, dan pericardial disease atau perikarditis. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa terjadi pada CHF ini bisa terjadi gangguan dalam pengisian, ya, pengisiannya, atau dalam pemompaannya, ya, ngisinya atau mompanya. Ketika misalnya tubuh kita atau jantung ya, jantung mengalami gangguan, pasti akan ada mekanisme kompensasi ya, kompensasi. Nah, salah satu kompensasi yang dilakukan tubuh ya, ketika terjadi penurunan cardiac output, maka dia akan mengaktifkan RAS ya, renin angiotensin aldosteron system, antidiuretik hormonnya ditingkatkan, kemudian aktivasi dari sistem saraf simpatik ya, release of katekolamin, sehingga kontraktilitas meningkat, heart rate meningkat, dan akan menyebabkan vasokonstriksi, sehingga ya preload-nya meningkat, stroke volume meningkat, cardiac output meningkat, afterload-nya meningkat, ya. Kemudian ini ketika aktivasi RAS, maka renal perfusi akan turun ya, renin akan ditingkatkan, angiotensin 2 ditingkatkan, aldosteron 2 ditingkatkan ya. Aldosteron 2 ditingkatkan, maksudnya aldosteron level akan meningkat ya, sehingga terjadi yang tadi ya, di RAS tadi kontraktilitas otot jantungnya meningkat, kemudian
terjadi vasokonstriksi, kemudian pengaruh ke ADH juga tadi, ADH juga akan disekresi ya, sama. Kalau di sini dituliskan crucial in maintaining effective circulating volume ya, preload-nya akan meningkat. ADH akan meningkat, ketika ADH meningkat otomatis volume plasma yang disirkulasi akan meningkat sehingga preload-nya akan meningkat. Plus minus itu kekurangannya ya, keuntungannya preload-nya meningkat, kekurangannya resiko terjadi edema. Ya, ketika sistem siraf simpatiknya ditingkatkan di mana katekolamin akan meningkat, maka keuntungannya adalah preload-nya akan meningkat, stroke volume meningkat, cardiac output meningkat. Tapi kekurangannya ya apoptosis ya, kemudian cardiac oksigen demand ya, dan work cardiac output-nya lama-lama akan menurun ya, karena kebutuhan oksigennya itu akan meningkat ya, si otot jantung. Selanjutnya dari mekanisme kompensasi tadi sebenarnya sama ya tadi dengan yang tabel sebelumnya. Ini hanya berupa tabel ya. Ini kompensasinya, ketika kompensasi dilakukan maka akan ada efek benefit ya, keuntungan dan ada kerugiannya. Contohnya peningkatan preload ya, peningkatan preload dari kenaikan dari sodium ya, reabsorpsi sodium dan terjadi retensi dari air. Keuntungannya maka stroke volume itu akan meningkat ya, stroke volumenya akan meningkat, tetapi resikonya kekurangannya akan terjadi pulmonary and systemic congesti ya, dan edema sehingga akan meningkatkan MVO2 ya, myocardial oxygen consumption ya. Jadi konsumsi otot jantungnya akan semakin meningkat, konsumsi oksigen otot jantungnya. Kemudian misalnya kompensasi terjadi vasokonstriksi, maka maintain blood pressure and perfusion in the face of reduced cardiac output. Jadi tekanan darahnya juga akan bisa diatur ya, sama perfusinya bisa diatur dengan mekanisme vasokonstriksi tadi. Tetapi kerugiannya tentu saja ada, meningkatkan konsumsi oksigen pada otot jantungnya ya, kemudian akan increase afterload sehingga decrease stroke volume and further active the compensatory response. Ya, dan sebagainya nanti bisa dibaca ya, terjadi takikardi atau ventricular hypertrophy and remodeling. Nah, ini yang sering terjadi pada pasien CHF ya. Jadi ketika terjadi remodeling ya, remodeling tujuannya misalnya untuk memperbaiki, tujuan tubuh kan memperbaiki di ventricle ya, atau di otot jantung sana. Tapi ternyata akan terjadi remodeling. Ketika terjadi remodeling otot jantung, maka semakin kaku. Ketika semakin kaku maka otot jantung tidak akan berfungsi semakin baik ya. Jadi tujuannya bagus, tapi ternyata ada hal negatif yang ditimbulkan sehingga perlu diberikan anti remodeling untuk obat-obatannya. Di sini faktor presipitasi dan eksaserbasi pada heart failure atau pada gagal jantung. Di mana faktor yang berhubungan dengan jantung adalah iskemi, aritmia, endokarditis, miokarditis, emboli paru, hipertensi tak terkontrol, kelainan pada katupnya. Kalau ini faktor yang berhubungan dengan jantung, ini faktor metaboliknya misalnya kehamilan, penurunan fungsi ginjal, infeksi, gangguan tiroid, anemia. Dari faktor pasiennya, faktor dia nggak patuh dengan tata laksana terapi ataupun dengan dietnya, kemudian dia pengaruh dari obat-obatan ya, obat-obatan yang kardiotoksik ya, seperti dauno dan doxorubicin di obat kemoterapi ya, siklofosfamid, obat-obatan inotropik negatif seperti anti-aritmia, beta blocker, CCB yang non-fibropiridin. Kalau beta blocker saya rasa masih bisa ya, karena dia punya mild inotropik negatif ya, masih mild. Tanda dan gejala secara umum ya pada pasien heart failure bervariasi mulai dari yang asimptomatik sampai dengan shock kardiogenik. Di mana gejala pada pasien heart failure ya bisa dyspnea pada saat aktivitas fisik ya, orthopnea ya dyspnea dengan posisi telentang, posisi telentang, shortness of breath ya, nafasnya pendek ya, paroxysmal nocturnal dyspnea ya, sesaknya muncul 1-2 jam setelah tidur, exercise intolerance, tachypnea ya, kemudian lemah, kemudian nocturia atau poliuria dan hemoptysis ya, nyeri perut, bisa mual, bisa kembung, ascites dan kawan-kawannya. Tanda-tanda yang dapat dialami pasien sama tadi pada pulmonary, misalnya pulmonary edema ya, S3 gallop, di mana menyebabkan
pleural efusi pleural ya, bisa takikardi, bisa kardiomegali, kemudian jugular venous distension, hepatomegali, kemudian cyanosis ada ekstremitasnya dingin ya, ekstremitas dingin ya. Ini sama sih dari tanda dan gejala ya. Pada pasien heart failure dengan volume overload ya, volume overload akan menyebabkan peningkatan berat badan sehingga perlu self monitoring terhadap berat badan harian pasien. Dan pada pasien yang heart failure juga dapat menunjukkan gambaran hepatomegali karena adanya kongesti vena hepatik dan peningkatan tekanan vena portal hepatika. Ini bisa dibaca saya rasa ya pada left ventricle failure ya. Ini dyspnea on exercise, kemudian shortness of breath ya, orthopnea subjektifnya ya. Objektifnya left ventricle hypertrophy ya, blood pressure-nya turun, ejective fraksinya kurang dari 40%. Ya. Ini klasifikasi heart failure ya, klasifikasinya sekarang. Klasifikasi berdasarkan kelainan struktural jantung. Dibagi menjadi A, B, C, D, di mana A, dia memiliki resiko tinggi untuk berkembang menjadi gagal jantung, tidak terdapat gangguan struktural ataupun fungsional pada jantung, dan tidak terdapat tanda atau gejala. Kelas B, telah terbentuk penyakit struktur jantung yang berhubungan dengan perkembangan gagal jantung dan tidak terdapat tanda dan gejala. C, gagal jantung yang simptomatik berhubungan dengan penyakit struktural jantung yang mendasari. Kemudian D, penyakit jantung struktural lanjut serta gejala gagal jantung yang sangat bermakna saat istirahat walaupun sudah mendapat terapi medis yang maksimal. Maaf. Kemudian kalau ini klasifikasi dari NIHA ya, Network Heart Association. Dari kelas 1, dia tidak terdapat batasan atau dalam melakukan aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik sehari-hari tidak menimbulkan kelelahan, palpitasi, ataupun sesak nafas. Di mana kelas 2, terdapat batasan aktivitas ringan, tidak terdapat keluhan saat istirahat, namun aktivitas fisik sehari-hari menimbulkan kelelahan, palpitasi, atau sesak nafas. Di kategori kelas 3, terdapat batasan aktivitas bermakna, dan tidak terdapat keluhan saat istirahat, tetapi aktivitas fisik ringan menyebabkan kelelahan, palpitasi, ataupun sesak. Kelas 4, tidak dapat melakukan aktivitas fisik tanpa keluhan, ya, di mana terdapat gejala pada saat istirahat dan keluhan meningkat saat melakukan aktivitas. Klasifikasi NIHA dan ACC atau AHA ya. Jadi menurut klasifikasi NIHA, pasien dapat berubah antara kelas heart failure. Apabila pasien menunjukkan gejala heart failure, klasifikasi pasien dapat turun. Demikian juga apabila kondisi pasien membaik setelah terapi, maka klasifikasinya bisa naik. Jadi, kemudian menurut klasifikasi ACC atau AHA, yang stadium HF tidak dapat berubah meskipun kondisi pasien telah membaik dengan adanya pengobatan. Ini perbedaan pendapat saja sih ya. Ini dari NIHA, ini dari AHA tadi ya, ABCD tadi. Kemudian terapi untuk non-farmakologi untuk pasien heart failure atau gagal jantung. Yang pertama tentu saja pengurangan atau pembatasan air dan garam. Ya. Dia mengurangi konsumsi natrium harian, ya, maksimal 2 gram per hari, termasuk makanan yang tinggi sodium, ya misalnya keju, makanan ringan, kita tahu banyak snack-snack itu mengandung sodium banyak, ya, olahan daging, makanan yang diasinkan, dan konsumsi air juga dibatasi. Baik konsumsi air yang ada di makanan ataupun di minuman. Kemudian merokok, ya, aktivitas fisiknya juga perlu dijaga, di mana olahraga ringan, ya. Kemudian dihindari olahraga yang berat. Terapi farmakologi ya, untuk terapi farmakologi pada pasien heart failure, di sini kalau kita lihat dari stage A, ya. Stage A pengobatan ditujukan untuk meminimalkan dampak penyakit penyerta terhadap kerusakan jantung, di mana terapinya kita berikan antihipertensi dan lipid lowering agent ya pada pasien dengan resiko stroke, myocardial infarction, dan heart failure. Lipid lowering agent seperti golongan statin ya, dan fenofibrat juga bisa kalau misalnya ada gangguan pada triglyceridnya. Selanjutnya stage B, target terapi untuk mencegah atau memperlambat progres penyakit dengan intervensi jalur neurohormonal dan mencegah gejala heart failure, di mana strategi terapinya bisa menggunakan ACE inhibitor,
atau ARB dan beta blocker. Dan untuk stage C, ya, di mana target terapi pada pasien dengan penurunan left ventricle ejection fraction, menghilangkan cairan, meminimalkan disabilitas dan memperlambat progres penyakit, di mana sasaran terapinya diuretik ditambah ACE atau ARB sebagai anti remodelingnya, beta blocker, antagonis aldosteron, digoxin, hidralazin, dan ISDN. Digoxin ia diberikan pada stadium 3 dan 4. Dia inotropik positif, diberikan pada stadium 3 dan stadium 4. Stage D, di mana target terapi meningkatkan kualitas hidup pasien, di mana strategi terapinya ya mechanical support ya. Kalau memang memungkinkan ya transplantasi, IV vasoaktif, dan optimalisasi terapi obat per oral. Nah, ini algoritma lain untuk terapi pada pasien heart failure. Apakah pasien tersebut ada kelainan struktural ya, struktural heart disease-nya? Tidak. Kalau tidak ada, dia masuk stage A ya, di mana address risk factor-nya ya treat hipertensinya, kemudian merokoknya dikurangi, ya treat lipid disorder kalau ada gangguan pada lipidnya diobati ya, optimize diabetes mellitus treatment ketika dia ada DM-nya diobati DM-nya dengan optimal ya, encourage exercise-nya ya, kemudian alkoholnya juga dikurangi, di mana obat-obat yang dianjurkan adalah ACE atau ARB ya, ACE inhibitor atau ARB ketika ACE-nya itu tidak bisa diberikan. Ya, ketika terjadi kelainan pada struktur, maka dia masuk kategori B ya. Misalnya ada kelainan sebelumnya dia mengalami infark miokard atau left ventricle remodeling, ada low ejection fraction, ada valvular disease, di mana obat-obatannya disarankan adalah ACE atau ARB, kemudian beta blocker. Ya. Kemudian dari simptomnya ya, kemudian ketika dia tidak membaik ya, maka akan naik ke stadium C ya, stadium C, di mana pasien with known structural heart disease and shortness of breath, ada fatigue, reduced exercise tolerance ya, maka plannya ya batasi garam dan air. Obat-obatannya adalah diuretik ya, ketika terjadi edema, ACE inhibitor atau beta blocker. Dan pada beberapa pasien bisa ditambahkan ACE atau ARB yang tidak perlu digabung. Digoxin bisa antagonis aldosteron, hidralazin, ya, atau ini device. Ketika misalnya tidak membaik, ya berarti dia ada gejala yang berulang, ya, gejala berulang atau heart failure pada kondisi istirahat, maka dia masuk stadium D, ya, stage D, di mana pasien dia treatmentnya ya menggunakan intervensi A sampai C, kemudian bisa di rumah sakit ya rawat inap, kemudian yang tadi pertimbangan transplantasi dan kawan-kawan mechanical support, dan bisa menggunakan chronic inotrope. Nah, kita lihat obatnya satu persatu sebenarnya mirip dengan obat antihipertensi tadi. Diuretik ini digunakan untuk pasien heart failure dengan kondisi kongesti akut ditandai dengan volume overload. Dan penggunaan diuretik secara rasional biasanya dimulai pada pasien yang stage C dan D ya, untuk menjaga euvolemia. Diuretik di sini yang digunakan adalah thiazid ya, thiazid atau loop diuretik ya, furosemid ya, yang kalau bumetanid dan torsemid jarang ya, biasanya furosemid. Di mana thiazid ini merupakan agen yang lebih lemah ya, jelas lebih lemah dibandingkan loop diuretik sehingga jarang digunakan sebagai monoterapi. Pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal dengan clearance kreatinin kurang dari 30 ml per menit, maka aktivitas thiazid akan menurun ya, kecuali adanya metolazon. Loop diuretik tidak menurun efektivitasnya pada pasien dengan gagal ginjal karena tidak melalui filtrasi glomerulus ya, untuk yang loop diuretik furosemid ini. Nah, ini dosis ya untuk furosemid dan bumetanid dan torsemid ketika pada clearance kreatinin, dosisnya perlu disesuaikan ya, ketika clearance kreatininnya menurun, fungsi ginjalnya menurun, maka dosisnya ada penyesuaian dosis ya. Furosemid, bumetanid, dan torsemid memiliki efektivitas yang setara jika digunakan pada dosis yang equipotent, di mana pemilihan tub diuretik ini dan rute pemberiannya akan digunakan tergantung pada kondisi klinik pasien, misalnya adanya edema intestinal ya, atau kecepatan efek diuretik yang diharapkan, di mana efektivitas loop diuretik antara bumetanid dan torsemid secara per oral itu sepadan ya, dengan bioavailabilitas
atau ketersediaan hayati yang ada di plasma ya. Sedangkan pada furosemid hanya memiliki bioavailability 50% dosis, sehingga bioekivalen bumetanid dan torsemid oral dan intravena sama. Sedangkan bioekivalen dari furosemid oral hanya setengahnya dari furosemid intravena. Kalau kita lihat di data di sebelah ini. Untuk diuretik ini digunakan untuk mild moderate volume overload ya. Dosisnya diawali dengan dosis yang terendah ya di titrasi. Kemudian dosis adjustment dilakukan berdasarkan dosis adjustment penyesuaian dosis ya, dilakukan berdasarkan perbaikan dari gejala klinis pasien. Di mana ketika terjadi euvolemic ya, diuretik dapat di tap off ya, tapering off kemudian dihentikan. Bisa saja terjadi resistensi diuretik disebabkan karena kompensasi peningkatan reabsorpsi natrium dari tubulus distal. Di mana strategi untuk pasien dengan resistensi diuretik adalah meningkatkan dosis sampai dosis maksimalnya ya, menggunakan IV loop diuretik atau kombinasi dua diuretik juga boleh. Efek samping yang sering terjadi karena dia diuretik jelas ya, hipokalemi, magnesium ya, kemudian hipovolemi ya, sehingga resiko juga bisa menyebabkan aritmia atau sudden death juga bisa. Yang gangguan ginjal karena overdiuresis juga bisa. Jadi harus dicek ya serum kreatinin dan blood urea nitrogennya. Selanjutnya adalah ACE inhibitor tadi. ACE inhibitornya di sini dia menurunkan aktivitas neurohormonal dan penghambatan terhadap ACE ya, angiotensin converting enzyme, sehingga akan menyebabkan dilatasi pada arteri dan vena. Penurunan cardiac workload yaitu preload sama afterload yang akan diturunkan. Di mana penggunaan ACE inhibitor pada pasien heart failure, dia akan memperbaiki gejala klinisnya. Dia akan meningkatkan toleransi terhadap aktivitas fisik, memperbaiki ukuran dan fungsi dari ventrikel kiri, dan meningkatkan kualitas hidup pasiennya. Kita tahu bahwa si ACE ini digunakan sebagai anti-remodeling ya. Dia dimulai dengan dosis yang kecil bisa ya, dosis yang kecil kemudian baru akan dititrasi. ACE juga dapat menyebabkan vasodilatasi arteri efferent, sehingga dia bersifat renoprotektif ya, dengan mekanisme menurunkan tekanan intraglomerular ya, intraglomerular ya. Jadi masih boleh diberikan pada pasien yang CKD. Ya, hati-hati pada pasien dengan penurunan renal blood flow sehingga memicu penurunan filtrasi glomerulus. Ini penyesuaian dosisnya dapat digunakan pada serum kreatinin 2,5 sampai 3 mg per desiliter. Dosis saya rasa bisa dibaca nantinya. Kalau untuk hipertensi sama anti remodeling pada heart failure biasanya dosisnya berbeda. Pada heart failure Anda lihat dosisnya lebih kecil ya dibandingkan untuk anti hipertensi ya. Monitoring ya tekanan darahnya dan tanda-tanda hipotensi, kemudian presinkop, sinkop, elektrolitnya, apakah dia hiperkalemi dan sebagainya. Efek samping batu kering. Kemudian resiko hipotensi pada pasien dengan volume depletion ya, terutama pada pasien yang menggunakan kombinasi ACE dengan diuretik dosis tinggi ya, perlu di monitoring. Kemudian untuk ARB ya, ARB juga sama ya dengan ACE ya. Ketika dia intoleran dengan ACE, maka diberikan ARB digunakan untuk anti remodelingnya ya. Jadi punya aktivitas atau efektivitas yang sama ya, dalam menurunkan hospitalisasi dari pasien heart failure, sudden death, dan mortalitas dari pasien heart failure. Kemudian selanjutnya beta blocker, di mana dari ACC atau AHA merekomendasikan penggunaan beta blocker pada pasien stadium B sampai D, ya A tidak direkomendasikan. Jika kondisi klinisnya stabil dan euvolemic, penggunaan beta blocker saat volume overload dapat memperburuk gejala heart failure-nya. Mulai dari beta blocker yang dosis kecil, kemudian akan dititrasi ya, akan titrasi dosis, kemudian menggunakan beta blocker dapat menurunkan left ventricle ejection fraction sehingga juga akan memperparah gejala heart failure. Juga hati-hati karena tetap punya mild inotropic ya. Jadi hati-hati dalam penggunaan dosisnya pun. Jika muncul gejala heart failure atau hipotensi berdikati ortostatik hipotensi, maka penekanan dosis otomatis harus ditunda sampai pasien stabil. Mild kongesti karena beta blocker yang naik ketika terjadi mild kongesti akibat penggunaan beta blocker, maka kita naikkan dosis dari obat diuretik yang kita gunakan.
Jika terjadi moderate severe kongesti, maka dosis diuretik ditingkatkan dan dosis beta blocker diturunkan. Di mana beta blocker yang direkomendasikan pada CHF ini adalah yang kardioselektif ya, seperti bisoprolol dan metoprolol ya, atau yang non selektif yang generasi ketiga seperti carvedilol. Ini carvedilol direkomendasikan pada pasien hipertensi dengan HF dengan hipertensi yang tidak terkontrol ya. Untuk metoprolol direkomendasikan pada pasien hipotensi simptomatik ya, misalnya dengan LVEF ya kurang dari 20%. Dengan metoprolol dan carvedilol keduanya sama-sama di metabolisme di hepar, jadi kontraindikasi untuk pasien severe heart failure. Ya. Kemudian penggunaan antagonis aldosteron juga bisa digunakan ya, yang sering digunakan adalah spironolactone, di mana AH atau ACC merekomendasikan antagonis aldosteron ini pada pasien stadium 2 sampai 4 atau LEF ya, left ventricular ejection fraksi kurang dari 35%, dan antagonis aldosteron ini tidak boleh diberikan pada pasien dengan hiperkalemi atau dengan fungsi ginjal clearance kreatinin kurang dari 30 ml per menit. Jadi juga perlu dipertimbangkan penurunan dosis menjadi setengahnya pada pasien dengan clearance kreatinin kurang dari 50 ml per menit ya. Dan possible adverse drug reaction-nya ginekomastia, pembesaran buah dada pada laki-laki ya, breast tenderness and menstrual irregularities ya pada woman ya, nyeri kemudian pada payudara dan menstrual yang tidak teratur pada wanita. Selanjutnya juga bisa diberikan ada obat hidralazin atau isosorbidin nitrat ya, di mana adanya aktivitas kompensasi hemodinamik itu perlu kombinasi hidralazin dengan nitrat, di mana nitrat akan menurunkan preload-nya, hidralazin akan menurunkan afterload-nya, sehingga kombinasi keduanya akan meningkatkan survival rate pada pasien. Nah, penggunaan hidralazin juga dapat menurunkan toleransi penggunaan nitrat jangka panjang, dan kombinasi ini dapat digunakan pada pasien yang intoleran ACE atau ARB, pasien dengan CKD, angioedema atau hiperkalemi. Selanjutnya adalah digoxin. Kita tahu digoxin inotropik positif ya. Dia bisa diberikan pada CHF stadium 3 dan 4 ya. Direkomendasikan pada pasien heart failure yang tetap menunjukkan gejala HF meskipun telah diberikan terapi SARB, beta blocker dan diuretik biasanya stadium 3. Ya. Pada pasien dengan atrial fibrilasi, digoxin dapat ditambahkan untuk memperlambat laju ventrikelnya. Ya. Digoxin itu inotropik positif tapi chronotropik negatif ya. Untuk dosis bisa dibaca. Nah, toksisitas digoxin harus hati-hati dengan digoxin karena digoxin merupakan obat dengan indeks terapi yang sempit ya, indeks terapinya sempit. Jadi harus berhati-hati. Di mana tanda-tanda toksisitas ketika kadar dalam darahnya sekian 1,2 nanomol per liter, di mana tanda-tanda toksisitasnya adalah confusion, delirium, psikosis, mual muntah, gak nafsu makan, fotofobia, masalah persepsi warna, aritmia, atrial fibrilasi, takikardi, AV block, dan bradikardi juga bisa. Di mana potensi dari efek samping atau toksisitas dari digoxin ini meningkat pada kondisi hipokalemia, hiperkalsemia, ataupun hipomagnesia. Terapi lain yang dapat diberikan pada pasien heart failure adalah CCB, kalsium kanal blocker yang non-dihidropiridin ya. Kalau kita lihat yang non-dihidropiridin, dia memperparah gejala HF maksudnya ya. Jadi tidak disarankan karena punya efek strong inotropic effect ya, strong inotropic negative effect. Jadi yang non-dihidro tidak disarankan. Tapi yang disarankan adalah yang dihidro, bisa velo atau amlodipin. Kemudian antiplatelet kalau antikoagulan ketika pasien memiliki resiko tromboemboli atau gangguan pada darahnya ya, penggunaan antiplatelet dapat digunakan pada pasien dirawat dengan kondisi iskemi atau stroke emboli. Dan penggunaan antikoagulan disarankan pada pasien dengan kondisi atrial fibrilasi. Kemudian komplementer ya, kadang pasien menggunakan atau dokter meresepkan fish oil ya, bisa mengurangi resiko cardiac admission, but did not currently recommended by SCC AHF. Ya, tapi kadang masih digunakan. Ini monitoringnya saya rasa bisa Anda baca ya. Tadi kan saya sampaikan untuk penaikan berat badannya, kemudian
vital sign-nya, kemudian simptomnya, fungsi ginjalnya, apa yang perlu dicek, fungsi ginjal, blood nitrogen, kreatinin, kemudian vital sign-nya apa yang perlu dicek, ya blood pressure dan sebagainya. Kemudian untuk disfungsi diastolik, ya ketika terjadi disfungsi diastolik, maka pasien yang menunjukkan gejala HF dengan fungsi sistolik normal dan LVEF normal, di mana strategi terapinya kontrol underlying disease, ya, dia penyakit-penyakit yang ada dikontrol, ya, hipertensi, DMCAD-nya kalau ada dikontrol, reduction of cardiac filling, ya, during exercise or at rest, increase diastolic filling time, di mana terapinya bisa diberikan diuretik, beta blocker, CCB, terutama yang non-dihydropiridin dapat meningkatkan, ya, diastolic heart failure-nya. Digoxin hanya pada severe heart failure, diastolic heart failure. Ini pada pasien acute decompensated heart failure, ya, ADHF, di mana evaluasi sama optimized terapi D sampai C stadium atau yang worst, yang semakin buruk HF, ya. Ketika ini terjadi fluid overload, ya, kemudian low cardiac output-nya, terjadi cold, ya, SBP-nya sekian, symptomatic hypotension, worsening renal function, yang nggak respon dengan vasodilator, ya atau tidak berarti diberikan tetap loop diuretik dan tambah IV vasodilator. Ketika ya, ini tidak cukup, ya, jadi ke bawah. Ketika yes, ya, terjadi tidak responsif, maka berikan inotropik negatif, ya. Inotropik bukan negatif, yang positif, ya. IV inotropes, consider IV loop diuretik juga. Simptomnya membaik atau tidak. Kalau tidak, maka pertimbangkan hemodinamik monitoring. Ketika ya, maka optimalisasi kronik oral terapinya tadi. Jadi saya rasa bisa Anda baca yang bagan tata laksana ini. Terapi farmakologi untuk acute heart failure, ya, bisa digunakan diuretik tadi, ya, vasodilator, kemudian inotropic agent, ya. Inotropic agent bisa diberikan dobutamin, digunakan sebagai monoterapi, ya. Kemudian dopamin, ya, atau fosfodiesterase inhibitor milrinone, ya. Di mana pada dobutamin ini digunakan monoterapi dengan pasien tekanan darah sistoliknya di atas 90 dan digunakan bersama dengan vasopresor dengan sistolik yang lebih rendah, ya. Sistolik yang kurang, ya, bukan lebih besar, ya, kurang dari 90. Kemudian dopamin digunakan untuk sistolik rendah dan shock kardiogenik. Ya, penggunaan dengan agen inotropik lain dapat meningkatkan resiko aritmia. Jadi ini kurang dari 90. Kemudian monitoring untuk acute heart failure, improvement of symptom, ya, perbaikan simptomnya itu di monitoring. Kemudian vital sign-nya, tekanan darahnya, dan kondisi retensi cairannya. Saya cukup penjelasan tentang gagal jantung.